Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau bawa kita ke dalam level yang berbeda setiap hari. Tuhan bawa kita ingin mencapai destinasi Tuhan. Tuhan tuh pingin kita itu naik level setiap harinya, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tapi di sisi lain, setan tidak inginkan kita memasukin level yang berbeda. Karena setiap kita memasukin level yang berbeda, kita akan menghadapin kekuatan yang berbeda, setan yang berbeda. Hari ini kita mesti tahu dan sadar bahwa Allah sanggup membawa kita naik ke tingkat yang berbeda, dengan urapan yang berbeda, dengan kuasa yang berbeda, dengan hadirat Tuhan yang begitu kuat yang menyertai kita. Kalau kita ini sadar diri menjadi orang percaya, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan. Karena setiap hari kita akan berhadapan dengan peperangan, bukan melawan darah dan daging, melawan orang-orang yang punya darah dan daging, tapi melawan setiap penguasa dan penghulu-penghulu udara yang jahat ini. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita mesti sadar diri dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia seperti singa, tapi sebenarnya dia bukan singa. Mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Roh jahat hari ini, dia selalu mencari-cari, dia mencari orang yang bisa dikuasai, ditipu daya, dijebak begitu rupa untuk dikuasainya. Karena dia pingin hidup kita ini tidak mengalami kemenangan. Dia pingin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak pernah berhasil. Setan selalu menjebak kita, menjerat kita setiap hari. Di mana Tuhan mau pakai hidup kita, dimanapun letaknya itu, dia selalu akan coba batalkan, akan gagalkan, supaya rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Banyak orang di area-area tertentu yang dia akan dipakai Tuhan luar biasa, tapi di sisi lain setan akan selalu hajar begitu rupa supaya rencana Tuhan itu batal dalam hidupnya. Ada orang-orang tertentu yang dihabisin di area berkat, karena suatu hari kalau dia benar-benar real dijadikan diberkatin Tuhan, dia akan menjadi berkat. Itu pekerjaan yang dikerjakannya akan membahayakan semua pekerjaan setan di muka bumi ini. Makanya dia selalu cari cara. Setan selalu cari cara untuk membatalkannya. Ada orang yang selalu jatuh di dalam dosa yang sama. Karena apa? Kalau dia menang dalam dosa itu, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan pakai dan membahayakan setiap pekerjaan setan. Ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan, kalau dia menang dalam pemulihan tertentu, di bagian tertentu, bisa saja mulutnya selama ini punya kelemahan di dalam hal mulut ini, begitu mudah jatuh dalam dosa karena mulutnya seringkali ngomong yang buruk, ngomong yang jelek. Tapi ketika orang ini bisa menang terhadap mulut itu, hidupnya akan dipakai Tuhan luar biasa. Dari setan tahu dari mulut orang ini, mulut kita ini, kalau ada orang-orang tertentu yang seringkali jatuh di dalam dosa, mulut, perkataan, sombongan dan lain sebagainya. Kalau kita ini menang, kita akan membahayakan setiap pekerjaan setan. Dan setan tahu persis. Setan tahu persis. Kalau kita menang, akan membahayakan semua pekerjaannya di muka bumi ini. Jadi, dia selalu jebak, dia selalu hancurkan di mana letak yang suatu hari kalau kita mengalami kemenangan akan membahayakan setiap pekerjaan setan. Kita ini sebagai orang percaya meski sadar diri, tahu diri, supaya hidup kita nggak sembarangan dan sembrono. Di mana ada kelemahan-kelemahan yang tidak terkontrol, tidak dikendalikan dengan baik, kelemahan itu kan dipakai setan untuk menghancurkan kehidupan kita, apapun itu. Karena kita tidak akan pernah dibiarkan begitu rupa mengalami kemenangan. Tidak mudah. Karena di sisi lain kalau kita ini mengalami kemenangan, hidup kita berkemenangan, hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan, hidup kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau, pekerjaan setan terancam. Pekerjaan setan akan bisa dibatalkan melalui kehidupan kita. Makanya kita disuruh berjaga-jaga, sebab iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari
Orang yang dapat ditelannya. Orang seperti apa yang dapat ditelannya? Orang yang bisa ditipu daya. Orang yang hidupnya tidak berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Jalan maunya sendiri, enaknya sendiri. Setan tahu persis kelemahan kita loh. Dia tunggu waktu yang tepat untuk habisin kita. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak sadar diri, kita akan mudah ditelan dan ditipu daya dengan begitu rupa, dan ujung dari kehidupan kita akan hancur dan bawa belur. Kita meski tahu bahwa kita menjadi sasaran empuk setan, kita menjadi sasaran empuk iblis untuk dihabisin, supaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini batal. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Kita kuncinya harus lawan. Di ayat yang lain ngomong, lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Tapi ada syaratnya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Kita mesti tunduk menaklukkan hati kita nih. Kalau kita ingin mengalami kemenangan, kita memiliki otoritas kuasa yang begitu powerful dalam kehidupan kita. Kita harus tunduk menaklukkan diri kita ini kepada Tuhan. Tidak akan pernah terjadi orang yang melawan firman Tuhan, orang yang hidup dalam dosa bisa menang mengalami setan. Kalau kita mau menjadi orang yang berkuasa, orang yang punya otoritas, orang yang hidup dalam pengurapan, kita harus menaklukkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita ini kepada Tuhan. Tunduk dulu pada firman, tunduk dulu kepada kebenaran, tunduk dulu kepada Allah. Maka kita bisa diberikan kemampuan kekuatan untuk melawan dan menghancurkan setiap pekerjaan setan di muka bumi ini. Hanya orang yang memiliki kuasa dan otoritas di dalam Tuhan, dia adalah orang-orang yang mengalami kekuatan, memiliki kekuatan yang berbeda. Hanya orang yang bisa menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan, orang ini akan menikmati hadirat dan kuasa Tuhan. Hanya orang yang bisa menaklukkan pikirannya, perasaannya, kemauannya, dia akan memiliki kuasa dan otoritas untuk mengalahkan segala tipu daya setan. Dan setan itu bekerjanya selalu pakai tipu daya. Pakai tipu daya. Tipu daya ini tidak terang-terangan. Ini caranya halus sekali. Caranya itu pelan dan pasti untuk menjerat orang semakin hari semakin jahat, semakin bejat, semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia caranya selalu kalem dan halus, tujuannya untuk satu, menghancurkan. Makanya kita harus melawan dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Makanya kita mesti ngerti kebenaran, kita mesti hidup dalam kebenaran, kita mesti memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Ini penting nih. Banyak orang Kristen tidak memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, sehingga melakukan dosa, melakukan pelanggaran tanpa disadarinya, cuek-cuek saja. Harusnya kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan menjadi orang yang berhati-hati bertindak, berkelakuan dan bersikap. Kita akan menjadi orang yang tidak sembrono lagi. Jadi semuanya hanya tertuju untuk Yesus, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, semakin kita berjalan dalam pengurapan satu ke dalam level yang berbeda, hidup kita akan mengalami kemenangan. Dengarkan baik-baik. Setiap kita masuk ke dalam level iman yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, kita akan selalu berhadapan dengan setan dengan kekuatan yang berbeda. Makanya itu dibutuhkan urapan yang berbeda. Ketika kita dipromosi, ditinggikan Tuhan, kita akan menghadapi tantangan yang berbeda. Setan pun bekerja dengan cara yang berbeda. Makanya kita ini harus nempel sama Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus benar-benar ngerti kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan dikuasai dan dijerat begitu rupa, sehingga kita jatuh tidak mencapai destinasi Tuhan. Coba perhatikan ayat sebelumnya, di ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kuncinya satu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Salah satu yang menjadi jerat tipu daya setan
adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ini kita mesti taruh di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melihat kepastian di masa depan, itu tidak ada. Makanya karena kita nggak tahu masa depan itu akan terjadi seperti apa, kita harus menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya jangan sampai ada kekhawatiran. Kalau kekhawatiran ini begitu menguasai dan menjerat kita, kita akan menjadi orang yang bisa ditipu daya setan. Makanya kita harus menyerahkan kekhawatiran kita. Ini bahaya. Kalau kita khawatir, kita seperti membuka celah kepada setan untuk habisin kita. Maka kita menyerahkan kekhawatiran kita. Kalau kita kenal Tuhan, kita melayani Tuhan, kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita tuh tahu masa depan kita tuh di tangan Tuhan. Karena ada promosi dan peninggian, ada proteksi dan berkat Tuhan. Karena apa? Kita tahu kita ini berjalan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini jalan mau kita sendiri, hidup seenak kita sendiri, pakai pola pikir kita sendiri, ujungnya apa? Nanti kena tipu daya setan. Penuh hidupnya penuh dengan rasa khawatir, ragu, bimbang, dan kacau. Bagaimana mungkin kita memiliki iman yang teguh kalau kita ini penuh dengan kekhawatiran? Di mana kekhawatiran, iman tidak bekerja. Di mana ada iman, kekhawatiran akan lenyap. Makanya kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan setiap hari. Yang keenam, perhatikan deh. Karena rendahkanlah dirimu di bawah tangannya Tuhan yang kuat. Petinggi hati juga menjadi jerat dan tipu daya setan untuk menyeret kita jatuh di dalamnya. Kita harus merendahkan hati kita ini begitu rupa di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, suatu saat Tuhan akan promosi. Kita mesti belajar menjadi orang yang rendah hati. Kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan menjadi orang yang tinggi hati, sombong, berlaku, merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri. Kita nggak bisa menjadi orang yang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa bisa. Ujungnya kalau kita menjadi seperti itu tidak akan dipromosi Tuhan. Karena orang yang sombong ini seperti membuat celah dalam dirinya untuk digagain setan dan dikuasain setan. Kita harus benar-benar berjalan dalam ketepatan ilahi. Jangan sampai kita buka celah dan setan habisin kita dengan berbagai cara. Kalau kita izinkan ini, dalam diri kita ini ada celah yang bisa jadi jerat dan pintu masuk setan, ujung hidup kita akan hancur babak belur. Toh kita juga kadang akan ditipu daya. Kamu tuh udah cukup jadi orang Kristen, nggak perlu lagi. Jadi cukup hanya sekedar biasa-biasa saja. Hanya menjalankan kekristenan yang biasa saja. Justru kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada tinggi hati. Jangan sampai ada kesombongan yang menguasai. Dan jangan sampai ada kekhawatiran. Kalau kekhawatiran ini menguasai hati kita, kalau kekhawatiran itu menguasai hidup kita, ujung dari hidup kita tidak akan pernah memiliki iman yang kokoh dan iman yang kuat. Dan ujungnya akan ditipu setan, dikuasain setan, digagain setan, dan dihancurkan setan. Kita tidak akan bisa mengalami peperangan dan mengalami kemenangan sampai kita ini taruh hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik hari ini. Setan berjalan berkeliling-keliling, mengaum-ngaum seperti singa. Sebenarnya dia bukan singa. Karena seperti singa bisa saja dia kucing, bisa saja dia kambing, bisa saja dia kelinci, bisa saja dengan dia binatang lain selain singa. Karena seperti singa. Yang namanya seperti singa berarti bukan singa. Dia mengaum-ngaum begitu rupa. Dia pakai tipu daya untuk menghancurkan. Dia pakai tipu daya untuk menjerat. Dia pakai tipu daya untuk membuat kita dibutakan untuk melihat perkara-perkara rohani. Kalau kita ini dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan kebingungan, bimbang, ragu, kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita loh. Kita akan menjadi orang yang serampangan dan sembrono. Berjalan mau kita sendiri. Nah, Tuhan itu mau setiap tindakan kita, setiap langkah kita ini ngalami kemenangan. Dalam hal apapun juga. Tuhan tuh pingin dalam segala hal kita mengalami breakthrough dan terobosan. Kita mengalami kemenangan secara ilahi. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang berbeda.
dari hadirat satu pada hadirat yang berbeda. Semakin masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Nah, itu dibutuhkan kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan izinkan segala sesuatu yang bukan berasal dari setan itu tipu daya. Banyak orang ditipu daya dengan kekayaan, ditipu daya dengan kesombongan, dengan kepalsuan hidup, dengan keangkuhan. Merasa benar gak taunya hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita ini didapati menjadi orang-orang yang model seperti ini, hidup kita tidak akan pernah mengalami breakthrough dan terobosan. Kita akan mudah ditipu setan. Orang yang mudah ditipu setan adalah orang yang gak ngerti kebenaran. Biasanya orang-orang yang bodoh itu yang gampang tertipu. Orang-orang yang ceroboh itu biasanya gampang terjebak, ditipu daya begitu rupa. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, orang yang menyerahkan hatinya, hidupnya kepada Tuhan, orang-orang itu yang akan mengalami breakthrough dan terobosan. Orang-orang yang begitulah, orang yang menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ini taruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berkuasa, izinkan Tuhan bertahta, izinkan Tuhan menguasai hidup kita dalam segala hal. Dan jangan sampai setan buka celah. Jangan sampai setan buka jalan. Jangan sampai setan menguasai dan menjerat kita sehingga kita jatuh dalam berbagai dosa dan pelanggaran. Ujung hidup kita tidak akan mencapai destinasi Tuhan. Setan akan terus cari titik lemah kita di mana untuk dihabisin supaya kita tidak membahayakan pekerjaannya di muka bumi ini. Tapi kalau kita ini didapati menjadi orang yang kuat, gigih, kokoh, teguh, berjalan dalam pengurapan, berjalan dalam hadirat Tuhan, dan suatu hari kita ini bisa membahayakan setiap pekerjaan setan di muka bumi ini. Kalau kita ini didapati menjadi orang yang hidup berketetapan, berjalan dalam hadirat Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan, kita ini akan benar-benar membahayakan pekerjaan setan di muka bumi ini. Dan setan tidak akan tinggal diam. Dia akan jerat kita dengan tipu dayanya supaya kita hancur dan jatuh dan kita gagal dan tidak mencapai destinasi Tuhan, kita tidak dipromosi. Supaya apa? Setan mengalami kemenangan. Kalau kita ini mengalami kemenangan, rencana setan akan dihancurkan melalui kehidupan kita. Hidup kita ini kalau berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan dalam pusat kehendak Tuhan, hidup kita akan membahayakan setiap pekerjaan setan di muka bumi ini. Dan setan selalu cari celah, cari cara untuk menghancurkan kita begitu rupa supaya rencananya tidak digenapi di muka bumi ini. Kalau kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, ngikutin kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, rencana setan pasti dihancurkan melalui kehidupan kita. Kita ngikutin kehendak Tuhan, kita mencapai destinasi Tuhan, hidup kita akan membahayakan setiap pekerjaan setan di muka bumi ini. Makanya kita ini jangan sampai ditipu dengan diri sendiri, ditipu dengan setan, ditipu dengan cara pandang yang duniawi yang tidak berkenal di hadapan Tuhan. Kita harus taruh hati dan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang pimpin dan urapin kita, bawa kita ke dalam level yang berbeda, bawa kita dalam pengurapan yang berbeda, bawa kita menikmati hadirat dan kuasa Tuhan yang berbeda. Saya berdoa Bapak Ibu, mulai hari ini kamu sadar diri bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Kalau kita berjalan dalam ketepatan ilahi, hidup kita membahayakan setiap pekerjaan setan di muka bumi ini. Kalau kita ini berjalan dalam kuasa ilahi dan otoritas ilahi, setan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan cari cara untuk menjerat kita supaya kita jatuh di dalam dosa dan rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Taruh hatimu, taruh pikiranmu, taruh perasaanmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan mengkoreksi, Tuhan sendiri akan membawa kita. Makanya kalau kita berjalan sama Tuhan, Tuhan akan proteksi, jagain, dan lindungi. Dan kita mesti bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari. Kita taruh hati kita taklukkan pikiran, perasaan, kemauan kita. Hidup kita akan mengalami kemenangan. Hidup kita akan mengalami breakthrough. Hidup kita akan mengalami terobosan. Hidup kita akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Dan hidup kita akan diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Saya berdoa, mulai hari ini, kita menjadi orang yang sadar dan berjaga-jaga dalam segala hal. Dari ucapanmu, tindakanmu, perbuatanmu, semuanya kita harus jagain. Jangan sampai setan ambil keuntungan, setan ambil celah dan untuk menghancurkan kehidupan kita.
Hidup kita tidak akan mencapai destinasi Tuhan, tapi kita akan mengalami kemenangan, dan kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Dan hidup kita akan membahayakan setiap pekerjaan setan di muka bumi ini, dan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar melihat segala sesuatu dengan kacamata ilahi. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami taruh hati kami di hadapan-Mu Tuhan sepenuhnya, bahwa kami mengalami kemenangan, bahwa kami mengalami breakthrough dan terobosan, bahwa hidup kami Tuhan mengalami kemenangan demi hari. Berikan kepekaan dan ketajaman supaya kami tidak terjebak di dalam dosa dan pelanggaran, bahwa hidup kami setiap hari berjalan hidup dalam perkenanan ilahi, sehingga kami mencapai destinasi Tuhan. Jagain proteksi hati kami begitu rupa, sehingga kami tidak ditipu setan, tidak ditipu oleh pekerjaan si jahat. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Anugerah dan kemurahan melimpah-limpah buat kami. Kami percaya hidup kami akan berkemenangan karena diproteksi, dijagai Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini Tuhan. Kami percaya mereka akan dibawa memiliki kepekaan yang tajam. Hamba-Mu berdoa, kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Terpati dalam loh batin kami, dan firman ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kehidupan buat kami. Nama-Mu juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, orang yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa oleh bilur Yesus, di darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.